Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan. Di hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber Kehidupan, kami bersyukur bila saat ini Tuhan terus mengasihi kehidupan keluarga kami melalui sapaan firman-Mu. Terima kasih ya Allah, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami terus menghayati cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan manusia, tentunya kita sering mendengar, tidak hanya mendengar, tetapi kita juga dituntut untuk bicara. Karena mendengar dan berbicara itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau orang selalu berbicara terus-menerus, itu tidak akan baik. Tetapi orang yang mendengar terus-menerus, tetapi tidak mau melakukan apa yang didengarkan, apa yang sudah didengarkannya, itu juga tidak baik bagi dirinya. Banyak orang yang mengatakan manusia diberi satu mulut dan dua telinga, agar mereka lebih banyak mendengarkan daripada manusia itu harus berbicara. Lebih banyak untuk mendengarkan daripada berbicara. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, ternyata mendengarkan bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu akan terjadi banyak konflik
karena ketidakmampuan manusia untuk mendengarkan dengan baik. Termasuk dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan di dalam persekutuan bergereja, dan bahkan kehidupan berelasi dengan orang-orang yang kita jumpai. Kalau di dalam sebuah relasi, hubungan, komunitas, kalau kita tidak bisa mendengarkan sesuatu dengan baik, maka sering terjadi konflik yang akan terjadi di dalamnya. Bahkan di dalam Alkitab, sering berulang kali menunjukkan ketika umat Allah tidak mau mendengarkan suara Allah, maka kehidupan manusia itu sangat-sangat jauh dari yang namanya damai sejahtera. Gambaran yang dipakai di dalam Alkitab ketika manusia ingin mendengarkan suara Allah, ada gambaran gembala dan juga domba. Itu sering dipakai di dalam Alkitab untuk menunjukkan pada relasi antara Allah dan umat Israel. Itu yang sering dipakai di dalam gambaran Alkitab. Allah sebagai gembala melakukan tugas penggembalaannya dengan baik. Sebagai domba, yaitu umat Allah pun diminta untuk mendengarkan suara sang gembala itu. Dan pada bagian inilah manusia sering gagal untuk mendengarkan suara Allah dengan baik. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bacaan kita pada saat ini Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Diceritakan bahwa kerajaan surga diumpamakan seperti pesta perkawinan atau pesta perjamuan perkawinan. Itu adalah gambaran kerajaan surga yang disampaikan, digambarkan dalam bacaan kita. Bahwa perkawinan adalah salah satu pesta yang sangat penting di dalam kehidupan, di tradisi orang-orang yang ada di timur. Karena pesta itu merupakan bagian penting di dalam tradisi kehidupan masyarakat yang ada di timur. Ada yang menafsirkan atau bahkan ada yang melakukan bahwa pesta masa lalu atau pesta pada waktu itu bisa berlangsung sampai 7 hari 7 malam. Kita bisa bayangkan bagaimana luar biasanya, besarnya pesta dan bagaimana istimewanya. Dan begitu pentingnya pesta perjamuan perkawinan bagi orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Israel, orang-orang yang ada di negeri timur. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam pesta perjamuan yang dilakukan oleh gambaran atau cerita dalam bacaan kita pada saat ini, yaitu pesta dalam perumpamaan Yesus adalah pesta yang sangat besar. Semuanya sudah tersedia. Kita bisa baca di ayat 4, bahwa dikatakan bahwa semua orang itu diundang. Sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraan sudah disembelih. Semuanya telah tersedia dan orang-orang diundang untuk datang di dalam perjamuan atau jamuan kawin dalam gambaran bacaan kita saat ini. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Tetapi yang menjadi fakta, ironisnya adalah para tamu yang diundang tadi ternyata tidak datang. Semua sudah disediakan. Minuman, makanan, apa yang tersedia di dalam pesta perkawinan, jamuan perkawin, itu semuanya sudah disediakan. Tetapi orang yang diundang ternyata tidak mau hadir atau tidak mau datang di dalam undangan pesta perjamuan kawin tersebut. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Dalam Alkitab disebutkan bahwa mereka tidak mau mengindahkannya. Artinya mereka tidak menganggap undangan perkawinan ini menjadi sebuah sesuatu yang penting. Bahkan di ayat 5 diceritakan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu menyiksanya dan membunuhnya. Padahal gambaran kerajaan surga itu adalah seperti perjamuan perkawinan. Semuanya sudah disediakan.
Segala sesuatu yang baik sudah disediakan oleh Allah agar manusia itu datang, mendengarkan, bisa mengerti undangan yang diberikan Allah untuk menikmati pesta perjamuan kawin. Tetapi pada faktanya, pada kenyataan yang terjadi, orang-orang yang diundang itu tidak datang. Ada yang ke kebun, ada yang mengurus binatang, mengurus usaha pekerjaannya. Bahkan itu dianggap jauh lebih penting dibandingkan undangan pesta jamuan kawin yang sudah disediakan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata itu menunjukkan bahwa orang yang diundang, yang tidak datang, itu ternyata tidak menghormati kepada sang pengundang. Pada faktanya, sang tuan yang marah dan kecewa tadi pada akhirnya melakukan tindakan yang sangat keras dengan cara menghukum mereka yang mengabaikan undangan sukacita tadi. Mereka menghukum, dipanggil, karena mereka tidak mau mengindahkan, menghargai undangan atau jamuan kawin yang sudah disediakan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada kenyataannya pesta itu harus terus dilakukan, harus berlangsung, karena semuanya sudah disediakan, sudah dirancang, agar orang-orang tadi mau menikmati jamuan pesta. Dan jamuan pesta itu bisa dinikmati untuk kebahagiaan bagi semua orang yang diundang. Pesta harus tetap berlangsung, walaupun orang yang diundang itu tidak datang. Dan pada akhirnya, sang tuan rumah itu mengutus hamba-hambanya untuk pergi ke jalan, ke persimpangan jalan, agar setiap orang yang dijumpai itu diundang, baik orang miskin, orang kaya, apapun latar belakang mereka. Mereka harus diundang untuk masuk di dalam ruangan di mana pesta perjamuan yang sudah disediakan agar mereka mau menikmati jamuan yang sudah dihidangkan oleh sang pemilik tuan rumah, yaitu yang melakukan pesta. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, gambaran ini menunjukkan pada orang-orang yang selama ini diabaikan. Ada orang asing, kaum marginal, dan bermacam-macam. Ketika mereka diabaikan, ketika mereka dimarginalkan, ketika mereka disisihkan, ternyata mereka mendapatkan kesempatan juga untuk menikmati undangan perjamuan kawin yang sudah disediakan. Oleh sebab itu pada gambaran ini, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Tuhan Yesus tidak melihat siapapun manusia dari latar belakang, dari golongan manapun, dari daerah manapun. Tuhan Yesus tidak melihat itu semua. Semuanya diundang. Yang penting mereka mau datang. Tetapi pada kenyataannya ketika sang tuan rumah masuk di dalam ruangan pesta, ada orang-orang yang tidak memakai pakaian pesta. Undangan sudah jelas bahwa undangan tertera, diumumkan bahwa itu adalah jamuan pesta di dalam perkawinan. Jadi kita harus memakai baju yang pantas, memakai baju yang pas, memakai baju yang baik dan sopan. Semuanya diundang, baik orang jahat maupun orang yang baik, orang yang termarginalkan, orang yang tersisihkan. Tetapi toh ketika kita masuk di dalam undangan, masuk di dalam pesta perkawinan, kita harus memakai pakaian yang pas sesuai dengan acara yang sudah ditentukan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, makna perumpamaan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ternyata sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita bisa mengambil kesimpulan, banyak orang yang dipanggil agar mau mendengarkan. Apakah mereka mau menunjukkan bahwa dirinya ini menjadi orang yang berharga, menjadi orang yang penting? Apakah mereka yang dipanggil itu mau menunjukkan penghargaan, penghormatan kepada orang yang sudah mengundang? Tapi toh pada kenyataannya, ketika undangan itu disebar, undangan itu disampaikan, ada orang yang tidak mengindahkan, semua orang dipanggil, semua datang, tetapi ketika mereka datang itu memakai pakaian yang seadanya.
Itu menunjukkan tidak ada kesiapan di dalam sebuah pesta jamuan perkawinan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, panggilan pesta sukacita Allah telah lama disampaikan kepada semua orang. Secara khusus undangan ini disampaikan kepada bangsa Israel, namun bangsa ini tidak mengindahkannya. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana mungkin sebuah undangan yang luar biasa itu diabaikan? Sang pemilik pesta atau sang tuan rumah ketika mengetahuinya, orang itu akan ditangkap, akan dihukum. Tetapi semua orang yang juga sudah menerima undangan, mereka rela untuk datang tetapi tidak memakai dress code, tidak memakai pakaian yang pantas. Itu menunjukkan tidak ada kesiapan bagi manusia untuk mendengar suara Tuhan. Hanya mendengar saja, tetapi tidak mengindahkannya. Hanya mendengar saja, tetapi hanya leleh-lueh, mengabaikan bahwa pesan yang disampaikan itu adalah pesan sukacita yang harus juga dibarengi dengan kesiapan, kesungguhan hati untuk mau mendengar dan melakukan perintah yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, banyak sekali konflik yang terjadi karena manusia itu tidak bisa mendengar dengan baik. Banyak sekali permasalahan yang akan terjadi karena manusia tidak menggunakan telinganya itu dengan baik. Karena kalau kita mampu menggunakan telinga dengan baik, kita mampu mendengar dengan baik, maka akan ada keunggulan-keunggulan. Maka akan ada sesuatu yang baik yang akan kita terima. Yang pertama, ketika kita mau mendengar dengan baik suara Tuhan, maka kita ini akan dihargai dan juga menghargai orang yang sudah mengundang kita. Karena kita mendengar, menghargai dan juga dihargai. Kalau kita mau mendengar dengan baik. Yang kedua, kita lebih mudah untuk menemukan solusi dari setiap masalah yang terjadi. Kalau ada permasalahan, kalau yang satu berbicara, harus didengarkan dulu. Jangan semua berbicara, jangan semua secara bersama-sama mengungkapkan pendapat. Tidak akan ada solusi yang didapatkan. Oleh sebab itu kita diajarkan untuk mendengar baik, mendengar dengan baik, agar kita dapat menemukan solusi di dalam setiap masalah yang saat ini kita alami. Yang ketiga, tidak gampang menyalahkan orang lain. Orang yang mau mendengarkan, orang tersebut tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Oleh sebab itu, bagi setiap kita yang sering dan bahkan mudah menyalahkan orang lain, mari kita juga mendengarkan, kita juga mengerti, menghargai pembicaraan, ucapan, atau saran dari orang lain, agar kita tidak mudah menyalahkan, agar kita tidak mudah untuk mengambil sebuah keputusan, atau bahkan di dalam kehidupan kita merasa ini paling benar, paling luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Yang keempat, lebih mudah disukai oleh orang lain. Orang yang mau mendengarkan, orang yang mau sabar, orang yang mau telaten, mau menggunakan telinganya untuk mendengarkan dengan baik, maka orang tersebut lebih disukai oleh orang lain. Daripada orang berbicara banyak, daripada orang itu lebih mudah berbicara, lebih baik mendengarkan dulu, agar kita ini disukai oleh orang banyak. Dan yang terakhir, ketika kita mau menjadi pendengar yang baik, maka kita akan membuka wawasan, pemahaman kita agar kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru dan akan menolong di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam perayaan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk mengingat kembali panggilan Allah, bagaimana kita bisa mendengarkan Tuhan dan juga mendengarkan sesama kita. Mendengarkan suara Tuhan bukan sekedar kita mendengar firman-Nya, tetapi juga melakukan firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, mendengarkan bukan hal yang mudah bagi manusia. Beberapa banyak konflik terjadi karena kita tidak bisa mendengarkan dengan baik.
Suami istri berkelahi, suami istri sering bertengkar karena tidak mau menjadi pendengar yang baik, merasa ingin terus berbicara, merasa ingin menang sendiri. Ora gelem ngrungokke pasangan. Itu yang terjadi. Maka konflik akan mudah terjadi di dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu dalam hidup ini Tuhan menyampaikan kehendaknya melalui berbagai macam bentuk cara di dalam kehidupan keluarga. Karena itu kita diminta mendengarkan suara Tuhan seperti domba-domba mendengarkan gembalanya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita menggunakan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Terlebih lagi kita mendengarkan pasangan kita, mendengarkan sesama kita, agar apa yang kita dengar itu bisa kita cerna, kita mengerti, dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bisa melakukannya itu, maka semua permasalahan, konflik itu bisa dihindari. Karena kita lebih banyak mendengarkan, sudah mendengarkan dengan baik, dan kita bisa melakukannya juga dengan baik. Terlebih mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan undangan Tuhan untuk kita masuk di dalam pesta perjamuannya di dalam kerajaan surga. Selamat memasuki bulan keluarga, selamat menggunakan telinga kita untuk mendengar dengan baik. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.